Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada saat ini materi yang akan kami paparkan yaitu pendapatan pemerintah, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, perencanaan penerimaan negara pusat. Nama-nama anggota kelompok kami, pertama ada saya sendiri Maya Veronica Baradesa, yang kedua ada Rohayani Linggi Alo, dan yang ketiga adalah Meifa Tumboimbela. Pendapatan pemerintah. A. Pengertian. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sebagai sumber pendanaan pembangunan, mobilisasi pendapatan negara merupakan strategi yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Pendapatan pemerintah pusat atau nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RKT dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya B. Sumber-sumber penerimaan pusat. Yang pertama, sumber pendapatan negara dari pajak. Pendapatan negara dari pajak ini juga berasal dari banyak objek pajak. Contohnya dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, pajak cukai, pajak bea masuk dan juga bea keluar, dan pajak lainnya yang presentasinya jauh lebih kecil. Yang kedua, sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP berasal dari berbagai macam sektor, seperti sumber daya alam minyak dan gas, sumber daya alam non-minyak dan gas, pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau berasal dari laba BUMN, badan layanan umum, dan PNBP lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, sumber pendapatan negara dari hibah. Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikutnya, penerimaan perpajakan. Definisi penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang pertama, penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Yang kedua, pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budget atau anggaran merupakan sumber penerimaan utama untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi regulatori atau pengaturan, di mana pajak dimaksudkan mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ada retribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nah, pengelompokan PNBP menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menjelaskan maksud dari penerimaan negara bukan pajak itu sendiri, di mana terdapat 7 poin utama, antara lain yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, misalnya penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Yang kedua, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, dan royalti di bidang pertambangan. Yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, antara lain dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hak penjualan saham pemerintah. Yang keempat,
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan sebagainya. Yang kelima, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain lelang barang rampasan negara dan denda. Yang keenam, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Yang ketujuh, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya, fungsi penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama, fungsi budgetir. PNBP berfungsi sebagai penerimaan negara. Yang kedua, fungsi reguler. PNBP sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dan dalam rangka menggerakkan roda pembangunan serta kegiatan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, pengelola PNBP. Yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Yang kedua, pimpinan instansi PNBP. Selanjutnya, pengelolaan PNBP. Dalam pengelolaan PNBP terdiri dari 4 hal utama yang juga menjadi fokus pemerintah yang meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pertanggungjawaban, dan yang keempat pengawasan. Pihak-pihak terkait PNBP. Yang pertama, wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, petugas pungut merupakan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atau penerimaan uang dari wajib bayar. Petugas pungut misalnya ditunjuk untuk memungut uang dari jasa tanda masuk pelabuhan, taman hiburan, museum, dan sebagainya. Yang ketiga, bendahara penerimaan ditunjuk apabila pada satker yang bersangkutan terdapat PNBP yang bersifat fungsional. Bendahara penerimaan menerima setoran dari wajib bayar langsung atau menerima setoran yang dipungut oleh petugas pungut. Yang keempat, bank persepsi adalah bank umum untuk yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Prinsip-prinsip pengelolaan PNBP. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. Menteri Keuangan dapat menunjukkan instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Instansi pemerintah yang ditunjuk wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke kas negara. Tidak dipenuhi kewajiban instansi pemerintah untuk menagih atau memungut dan menyetor dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi pemerintah yang ditunjuk wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. Jenis tarif PNBP yaitu spesifik, ad valorem, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prinsip penyetoran PNBP. Seluruh PNBP yang terutang wajib disetor secepatnya ke kas negara. Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh bendahara penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima. Penyetoran di luar ketentuan. Penyetoran PNBP oleh bendahara penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal A. PNBP diterima pada hari libur atau yang diliburkan. B. Layanan bank atau pos persepsi yang sekota dengan tempat atau kedudukan bendahara penerimaan tidak tersedia. Penyetoran secara berkala. Kepala Satuan Kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan disertai dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secara berkala. Perencanaan penerimaan negara pusat. Yang pertama, perencanaan penerima pajak. Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah model monitoring penerimaan perpajakan, model target penerimaan perpajakan, model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan, model perhitungan potensi penerimaan perpajakan, dan model target penerimaan perpajakan per sektor. Dalam rangka menghasilkan angka target yang lebih realistik, terus dilakukan upaya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kelima model tersebut. Yang kedua, perencanaan PNBP. Rencana PNBP. Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih atau memungut PNBP wajib menyampaikan target PNBP secara tertulis kepada Menteri Keuangan. Pejabat instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan target rencana PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyusunan target PNBP. Yang pertama, target PNBP merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 tahun yang akan datang. Penyusunan target PNBP dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan masing-masing KL. Yang ketiga, target PNBP disusun serealistis mungkin dengan menggunakan formula volume kali tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menku untuk Staker BLU. Yang keempat, dalam penyusunan target masing-masing jenis PNBP dikelompokkan sesuai akun PNBP dengan mengacu pada PMK nomor 91 garing PMK 06 garing 2007 tentang bagan akun standar. Yang kelima, penyusunan target PNBP dilakukan secara berjenjang dan sesuai klasifikasi menurut organisasi, mulai dari organisasi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, tingkat terendah hingga yang tertinggi, yaitu dari tingkat Staker atau UPT, unit eselon 1 sampai dengan KL. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.